Soal nomor 1. Hanging folder di dalam lacinya merupakan ciri salah satu peralatan kearsipan, yaitu A. Filing cabinet, B. Orner, C. Hanging folder, D. Rotary filling system, E. Outslip. Jawabannya adalah A. Filing cabinet. Soal nomor 2. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa server jaringan berjalan sangat lambat. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi penyebabnya? A. Melakukan restart server. B. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server. C. Menghubungi penyedia layanan internet. D. Memperbarui perangkat lunak server. E. Memeriksa kabel jaringan. Jawabannya adalah B. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server. Soal nomor 3. Sistem pemantauan mendeteksi anomali dalam data yang diolah. Langkah apa yang harus diambil untuk memastikan keakuratan data? A. Mengabaikan anomali. B. Mengganti perangkat keras. C. Melakukan backup data. D. Memverifikasi sumber data. E. Menyetel ulang sistem pemantauan. Jawabannya adalah D. Memverifikasi sumber data. Soal nomor 4. Dalam memproses dokumen, peralatan kantor yang digunakan adalah A. Kartu kendali dan daftar pengendali. B. Lembar pengantar dan lembar disposisi. C. Buku agenda dan buku ekspedisi. D. Filing kabinet dan folder. E. Perforator, stapler dan stempel cap. Jawabannya adalah E. Perforator, stapler dan stempel cap. Soal nomor 5. Dalam pengawasan operasional, seorang operator layanan operasional menemukan adanya penurunan efisiensi kerja karyawan. Langkah yang sebaiknya dilakukan adalah A. Mengganti seluruh karyawan dengan yang baru. B. Memberikan insentif tambahan untuk meningkatkan semangat kerja. C. Menambah jam kerja. D. Mengurangi beban kerja karyawan. E. Melakukan evaluasi dan pelatihan ulang. Jawabannya adalah E. Melakukan evaluasi dan pelatihan ulang. Soal nomor 6. Apa fungsi dekoder dalam proses penerimaan pesan? A. Mengubah pesan yang diterima atau mengalihkan penerima dari penerimaan tersebut. B. Menginterpretasikan teks media dengan memaknai berdasarkan pemahamannya, sesuai apa yang dilihat dan dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. C. Merespon tayangan yang disampaikan oleh media. D. Proses pengawasan lingkungan, korelasi komponen dalam masyarakat, dan transmisi warisan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. E. Mengetahui seberapa besar respon yang didapatkan dari tayangan media tersebut. Jawabannya adalah B. Menginterpretasikan teks media dengan memaknai berdasarkan pemahamannya, sesuai apa yang dilihat dan dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 7. Alat yang berfungsi untuk melubangi dokumen agar bisa dimasukkan ke dalam map Snellhector Orner dalam memproses dokumen disebut A. Perforator. B. Stapler. C. Remover. D. Staples. E. Stempel. Jawabannya adalah A. Perforator. Soal nomor 8. Sistem mengalami downtime yang tidak terduga selama jam kerja. Apa yang seharusnya dilakukan seorang operator layanan operasional untuk meminimalkan dampak pada operasi? A. Menghubungi tim teknis. B. Menginformasikan kepada manajemen. C. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. D. Menunggu sistem kembali normal. E. Menghubungi pelanggan. Jawabannya adalah C. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. Soal nomor 9. Seorang operator layanan operasional perlu memastikan bahwa sistem berjalan optimal setelah pembaruan perangkat lunak besar. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? A. Kinerja CPU. B. Ketersediaan memori. C. Kondisi jaringan. D. Respons aplikasi. E. Kompatibilitas perangkat lunak. Jawabannya adalah E. Kompatibilitas perangkat lunak. Soal nomor 10. Seorang operator layanan operasional menerima keluhan pelanggan mengenai ketidakmampuan untuk mengakses layanan online selama jam sibuk.
Langkah pertama yang paling tepat yang harus diambil oleh seorang operator layanan operasional tersebut adalah A. Mengabaikan keluhan dan melanjutkan pekerjaan lain. B. Langsung menghubungi tim teknis untuk segera memperbaiki masalah. C. Memberikan diskon kepada pelanggan sebagai kompensasi. D. Menyampaikan kepada manajer untuk keputusan lebih lanjut. E. Mencatat keluhan dan memberikan nomor tiket kepada pelanggan. Jawabannya adalah E. Mencatat keluhan dan memberikan nomor tiket kepada pelanggan. Soal nomor 11. Mengapa komunikasi dianggap sebagai kekuatan dominan dalam kehidupan organisasi? A. Proses menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan. B. Tanpa komunikasi tidak akan terdapat aktivitas organisasi. C. Pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. D. Pemberian pesan, ide atau sikap yang dihasilkan adanya suatu persetujuan. E. Proses di mana fungsi-fungsi manajemen, merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan dilaksanakan. Jawabannya adalah B. Tanpa komunikasi tidak akan terdapat aktivitas organisasi. Soal nomor 12. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa ada mesin yang beroperasi di bawah kapasitas optimal. Langkah yang harus diambil adalah A. Menghentikan operasional mesin. B. Menggantinya dengan mesin baru. C. Mengurangi beban kerja pada mesin tersebut. D. Melakukan perawatan dan kalibrasi mesin. E. Mengabaikannya karena masih beroperasi. Jawabannya adalah D. Melakukan perawatan dan kalibrasi mesin. Soal nomor 13. Bagaimana agar dapat tercipta komunikasi efektif? A. Bagaimana caranya agar suatu pesan yang disampaikan komunikator dapat menimbulkan dampak atau efek tertentu pada komunikan? B. Komunikator harus terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan diri sendiri. Berdialog dengan diri sendiri. Bertanya pada diri sendiri. Bertanya pada diri sendiri. Untuk dijawab oleh diri sendiri. C. Cara penyampaian pesan atau informasi perlu dirancang secara cermat sesuai dengan karakteristik komunikan. D. Komunikator hanya menyampaikan pesan-pesan yang mendukung tujuan komunikasi saja. E. Komunikan diharapkan menganalisis sendiri atas pesan. Jawabannya adalah C. Cara penyampaian pesan atau informasi perlu dirancang secara cermat sesuai dengan karakteristik komunikan. Soal nomor 14. Seorang operator layanan operasional mendeteksi adanya malware dalam sistem operasional. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Menghapus file yang terinfeksi. B. Menjalankan scan antivirus. C. Mematikan sistem. D. Menghubungi tim keamanan. E. Membuat laporan insiden. Jawabannya adalah B. Menjalankan scan antivirus. Soal nomor 15. Dalam pengawasan operasional, seorang operator layanan operasional menemukan bahwa proses pelaporan memakan waktu terlalu lama. Langkah yang paling tepat adalah A. Mengotomatisasi sebagian dari proses pelaporan. B. Memotong prosedur pelaporan untuk mempercepat waktu. C. Menambah staf untuk membantu proses pelaporan. D. Menghentikan pelaporan sementara. E. Mengubah format laporan menjadi lebih sederhana. Jawabannya adalah A. Mengotomatisasi sebagian dari proses pelaporan. Soal nomor 16. Bagaimana cara mengetahui kualitas atau kualifikasi kepemimpinan seseorang dari proses komunikasi yang dilakukannya? A. Mengungkapkan dan mengekspresikan ide-idenya kepada semua pihak dalam organisasi tersebut. B. Memiliki karakter sebagai pengiriman atau pengerahan pesan, penafsiran pesan dan penanganan atau menindaklanjuti pesan. C. Menghasilkan pengertian tentang tugas dan hubungannya dengan tugas keorganisasian. D. Komunikasi organisasi menyampaikan dan menafsirkan pesan-pesan di antara unit. Unit komunikasi yang merupakan bagian dari fakta atau keterangan-keterangan organisasi. E. Memberi informasi tentang prosedur dan tugas keorganisasian. Jawabannya adalah C. Komunikasi organisasi menyampaikan dan menafsirkan pesan-pesan di antara unit. Unit komunikasi yang merupakan bagian dari fakta atau keterangan-keterangan organisasi.
Soal nomor 17. Jika hendak mencari kembali dokumen tentang latihan training dengan menggunakan filling system subjek, maka dapat dicari dalam laci. A. Personalia. B. Training. C. Latihan training. D. Pendidikan. E. Kepegawaian. Jawabannya adalah B. Training. Soal nomor 18. Kegiatan menyatukan dokumen yang sejenis dan dibuat seperti buku dengan tujuan agar dokumen tersebut tidak mudah hilang, merupakan kegiatan A. Pustaka. B. Clipping. C. Binding penjilid. D. Pembuatan buku. E. Pengarsipan. Jawabannya adalah C. Binding penjilid. Soal nomor 19. Surat yang berisi masalah yang harus diselesaikan sesegera mungkin oleh beberapa pejabat sekaligus. Maka langkah penanganan surat yang tepat adalah A. Surat diperbanyak dan diserahkan kepada pejabat yang terkait. B. Surat ditangani oleh pejabat tertentu dulu sampai selesai, baru ditangani pejabat lain. C. Surat langsung disampaikan kepada salah satu pejabat untuk dibaca bergantian. D. Surat dikumpulkan untuk membalas bersama-sama. E. Surat diserahkan kepada pejabat yang berkompeten terhadap masalah tersebut. Jawabannya adalah E. Surat diserahkan kepada pejabat yang berkompeten terhadap masalah tersebut. Soal nomor 20. Saat seorang operator layanan operasional menemukan bahwa biaya operasional melebihi anggaran, langkah yang harus diambil adalah A. Mengabaikan karena sudah terjadi. B. Melakukan audit internal untuk menemukan penyebabnya. C. Mengurangi kualitas bahan baku untuk menghemat biaya. D. Mengurangi jumlah tenaga kerja. E. Meningkatkan harga jual produk. Jawabannya adalah B. Melakukan audit internal untuk menemukan penyebabnya. Soal nomor 21. Seorang operator layanan operasional perlu mengatur ulang jaringan setelah terjadi perubahan topologi. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan? A. Mengkonfigurasi ulang switch. B. Menghubungkan perangkat baru. C. Memeriksa kecepatan jaringan. D. Menginformasikan kepada pengguna. E. Menguji konektivitas. Jawabannya adalah A. Mengkonfigurasi ulang switch. Soal nomor 22. Apa yang dimaksud the communication is in tune dalam komunikasi efektif? A. Pertukaran informasi. Ide. Perasaan yang menghasilkan perubahan sikap. B. Sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. C. Kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. D. Tercapainya tujuan si pengirim pesan. E. Pesan yang tersampaikan dengan benar dan tepat sesuai keinginan sang komunikator. Jawabannya adalah C. Kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Soal nomor 23. Seorang operator layanan operasional harus memastikan kelancaran operasi selama pemadaman listrik yang tidak terduga. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga operasi tetap berjalan? A. Menggunakan generator cadangan. B. Mematikan semua perangkat. C. Meminta semua staf untuk berhenti bekerja. D. Menghubungi penyedia listrik. E. Menjalankan sistem pada mode hemat energi. Jawabannya adalah A. Menggunakan generator cadangan.